Yang pertama, Jaske Gotik kan ada utusannya ya, itu Bapak Kamil Tumin. Tanggal 5 April dia datang ke kantor memberikan informasi kepada saya bahwa Teh Gotik mau menikah gitu dan mau daftar. Belum dia datang itu udah ada surat edaran dari Bimas Islam bahwa tanggal 1 sampai tanggal 21 April tidak ada pendaftaran, tidak melayani pendaftaran baru. Jadi yang baru nggak dilayanin gitu, karena dia kan datangnya tanggal 5, seharusnya kan tanggal sebelum April baru masih kita layani. Nah kemudian dia pulang lagi, dia ngasih informasi. Kemudian perkiraan tanggal 10 Teh Gotik minta penjelasan gitu. Saya dipanggil kan ke rumahnya. Pak, gimana caranya, solusinya gitu loh. Ya kan, kalau seandainya pendaftaran ditutup gitu. Akhirnya saya memberikan solusi, ikuti aja dulu aturan ya, yaitu sampai tanggal 21. Nah nanti bisa tanggal 22 menyerahkan berkas lagi, kita daftarkan. Awalnya sih dia mau didaftarnya tanggal 20 menikah itu. Cuman udah saya sarankan, karena tugas saya adalah memberikan informasi, Teh tanggal 20 itu masih berlaku edaran, belum ada pernikahan di luar kantor dan tidak ada penerimaan pendaftaran baru. Akhirnya tanggal 20 itu dirubah sama Teh Gotik, Neng Gotik sama kesepakatan keluarga kali ya, dirubahlah jadi tanggal 22 karena yaitu karena ada aturan itu. Kemarin kan tanggal 21 habis, tanggal 22 udah terima pendaftaran, udah bisa pelaksanaan itu, tapi tanggal 20 sore ya itu ada lagi surat edaran untuk perpanjangan sampai tanggal 13 Mei. Ya udahlah Teh, kalau gitu mendingan didaftarin online dulu gitu. Saya tapi ngomongnya bukan sama Teh Gotik, sama perwakilannya Bapak Amin. Status pernikahannya ya sah secara agama, karena dalam undang-undang perkawinan itu dinyatakan pernikahan itu sah apabila dilaksanakan menurut agama atau kepercayaan masing-masing. Nah, berarti secara agama sah dong. Karena apa? Karena secara Islam apabila memenuhi rukun nikah, yang pertama ada mempelai pria, yang kedua ada mempelai wanita, yang ketiga ada wali nikah, yang keempat ada 2 orang saksi, dan yang kelima dilaksanakan ijab kabul, maka pernikahan itu dianggap sah karena telah memenuhi rukun nikah. Dan menurut negara, undang-undang, pernikahan itu ayat 2-nya ya. Pernikahan itu dianggap sah apabila dicatat di hadapan petugas pencatat nikah. Nah, di situ kan dia belum daftar.
siapa yang mencatat gitu, siapa walinya, siapa bapaknya, apa mas kawinnya, ya kan, itu tidak dicatat gitu dalam baik buku itu. Maka pernikahan itu secara undang-undang dianggap tidak sah. Pernikahan itu setelah akad nikah belum dilaporkan atau didaftarkan kepada petugas pegawai pencatat nikah, maka pernikahan itu dianggap nikah siri kalau melebihi 60 hari dari tanggal 22. Tinggal dihitung aja. Tanggal 22 ya, tambah 60 hari. Kalau lewat 60 hari berarti pernikahannya nikah siri. Jadi KUA tidak bisa mengesahkan, ya, yang bisa mengesahkan hanya pengadilan melalui sidang isbat. Penghulu jadi wali, bapaknya itu wali nikah. Di situ itu tidak ada penghulu. Tugas penghulu itu mencatat peristiwa pernikahan. Jadi peristiwa pernikahan itu tidak tercatat. Mas kawin ada. Saya lihat itu satu set ya perhiasan. Satu set perhiasan. Cuman kan saya nggak punya hak nanya berapa-berapanya. Karena saya tidak diucapkan. Karena ya boleh aja. Artinya mas kawin itu tidak diucapkan. Tapi mas kawinnya dilihatkan. Di depan saksi. Ya kan. Diserahkan juga depan saksi. Walaupun tidak disebutkan satu-satu. Masih keluarga dia lah. Satu, kalau nggak salah mamang dua-duanya lah. Iya, kalau nggak salah. Di rumahnya berarti? Di rumahnya. Artis besar selevel Ariel, potong rambut sendiri itu keren banget. Selain memiliki keberanian menata rambut, seorang Ariel juga memiliki tes yang sangat tinggi. Sehingga dia bisa menata rambut atau menstyling rambutnya sesuai dengan wajahnya. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara menata rambut sendiri di rumah di saat ada wabah corona. Ya. Sini kita menggunting dengan teknik chopping, di mana digunting dengan ujung rambut, ya, diguntingnya dengan ujung rambut, yaitu dicop di bagian dalam, sehingga terjadi yang namanya chopping panjang pendek gini. Ini hati-hati melakukannya, takut kena gunting di rumah. Ke bagian sebelahnya, tekniknya sama, teknik di chopping ini. Chopping ini tujuannya agar rambut jatuhnya natural, sangat natural, tidak kaku, kayak gini. Nah, yang tersulit adalah di bagian belakang. Tentunya harus pakai alat bantu, yaitu cermin di bagian belakang. Ya, ini sengaja kita gunting chopping, yaitu guntingan tidak rata di bagian ujung sudut-sudut rambutnya agar jatuhnya lebih natural. Ini tips yang saya buat adalah tips untuk pengguntingan rambut pixie. Pixie cut ini bisa digunakan oleh pria dan wanita. Menggunting rambut sendiri, bagian tersulit adalah di bagian belakang tentunya, karena kita harus membutuhkan alat bantu, yaitu cermin di bagian belakang agar kita mudah mengguntingnya. Memang bulan Ramadan tahun ini agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dan memang perbedaannya itu sangat-sangat signifikan karena kan kita lagi ada musibah ya, dengan adanya pandemi COVID-19. Jadi semuanya serba terbatas, berbeda banget sama tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi ya kita tetap jalanin aja sih. Habis mau gimana lagi, ini kan memang udah masalah global kan.
bukan hanya di Indonesia tapi udah di seluruh dunia. Jadi ya tetap kita bersyukur aja menjalani semuanya. Ya, perbedaan Ramadan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya memang sangat berbeda dan berubah banget gitu kan. Kalau Irma pribadi di tahun-tahun sebelumnya tuh Ramadan ya kita biasa pasti ada acara buka bersama, mungkin bersama teman-teman arisan, terus bersama teman-teman geng saya, terus teman-teman penyanyi. Nah, terus kan biasanya saya biarpun bulan Ramadan pasti ada aja kegiatan dalam jalur entertain gitu kan. Entah itu saya yang menjadi bintang tamu untuk acara program-program televisi, terus ada juga saya ya nyanyi-nyanyi off air pun ada, tapi masih dalam tema suasana Ramadan gitu. Kalau bulan ini tahun ini kan sama sekali gak ada, sama sekali nol gitu kan. Saya udah kegiatan tuh udah dari beberapa bulan yang lalu udah sama sekali nggak ada dan memang udah dibatasi ya. Jadi kalau dibilang berbeda ya sangat-sangat berbeda banget. Sahur pertama tadi saya makan coto Makassar. Jadi saya makan coto Makassar memang lagi kepengen banget gitu kan, pengen banget makan coto. Jadi sahur tadi saya makan coto Makassar dan juga konro bakar gitu. Kalau dimasakin apa masak sendiri saya beli. Saya beli karena memang ada salah satu rumah makan yang favorit saya untuk makan ala-ala Makassar di sana, masakan Makassar. Jadi saya udah beli dari malamnya untuk saya makan pas sahur. Menu yang paling ditunggu saat bulan puasa ya karena kita keluarga dari Makassar, pastinya makanan-makanan dari Makassar yang memang identik dengan khas Makassar kayak coto Makassar, kondro, terus ayam bundu-bundu kayak gitu. Pokoknya makanan-makanan khas Makassar. Kalau untuk menu berbuka puasa kita sih udah masak kari ayam, menu kari ayam. Jadi kan di sini kan seneng banget makanan yang berkuah-kuah gitu kan. Jadi kita masak kari ayam untuk kuahnya dan juga ya ada ayam goreng, terus juga ada daging. Nah nanti paling kalau saya sih biasanya sekali makan tuh cuma satu lauk aja, saya nggak pernah dicampur-campur gitu kan. Paling kalau misalkan dicampur juga dengan yang ringan, lauk yang ringan kayak telur gitu. Tapi kalau udah ayam goreng terus makan juga daging goreng itu saya nggak terlalu bega. Paling kalau misalkan saya udah makan ayam goreng saya campur dengan telur kayak gitu, itu juga telur dadar. Ya pastilah saya jaga jarak sama Irfan. Ini aja udah berapa lama saya nggak ketemu sama dia, tapi tetap saya komunikasi by phone, saya komunikasi tetap memakai aplikasi-aplikasi yang ada di gadget. Kalau mau kita melihat secara langsung wajahnya kan banyak banget tuh aplikasi sekarang yang udah canggih-canggih. Jadi nggak masalah sih, soalnya kan dia juga tinggalnya jauh dari sini kan. Saya juga melarang nggak usah sering-sering datang ke Jakarta ya, ke daerah saya istilahnya gitu kan. Ya udah ikutin aja aturan pemerintah, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Enggak, tahun ini bener-bener nggak ada agenda yang namanya kumpul-kumpul, baik itu sama temen, sama saudara-saudara di luar sana, udah nggak ada lagi. Dan juga agenda-agenda saya seperti syuting-syuting pun udah saya batasi. Jadi memang sama sekali saya stay at home, di rumah aja sambil menunggu keajaiban. Misalnya ya sambil menunggu memang wabah COVID-19 ini segera berakhir. Itu saya kan nggak mau juga nyusahin pemerintah ya dengan tetap bandel keluar, kumpul-kumpul. Udahlah, tetap saya di rumah aja, social distancing. Yang penting kalau mau silaturahmi sekarang kan zaman udah canggih. Kita udah bisa via komunikasi by gadget kan. Udah banyak banget aplikasi-aplikasi di gadget yang bisa kita manfaatkan. Kalau mau silaturahmi baik dengan kawan, saudara, sanak saudara yang ada di luaran sana. Itu mah udah gampang banget sekarang. Dan mereka juga udah memaklum. Ya kalau tanggapan saya mengenai kebijakan pemerintah dilarang mudik tahun ini, menurut saya sih ya itu harus dipatuhi gitu. Karena kan penularan virus COVID-19 ini itu sangat-sangat tidak bisa kalau dibilang tuh susah diketahui. Kita nggak tahu itu apakah itu orang ODP
PDP ya kita nggak tahu gitu, bisa dilihat orang tuh sehat-sehat aja tapi ternyata dia sudah memiliki riwayat penyakit COVID-19 tanpa disadarinya, kan banyak juga yang seperti itu gitu kan. Nah sedangkan kalau mau pulang mudik, belum nanti kita pas perjalanan ke arah ke kampungnya itu yang kita berdesak-desakan sama udah berkumpul gitu kan ya, itu kan yang bikin ngeri gitu. Sedangkan kita kan harus physical distancing, harus jaga jarak. Nah kalau udah mudik ya udah susah, apalagi pas kita mau naik kendaraan umumnya itu kan yang repot. Itu pasti kan jaraknya akan sangat dekat antara satu dengan yang lain. Nah kan ngeri kalau nanti kita tertular, terus kita membawa penyakit ke kampung, akhirnya orang-orang di kampung tertular lagi. Nah itu akan bikin susah diri kita sendiri dan juga pastinya akan bikin susah pemerintah. Jadi sebaiknya diikuti aja aturan pemerintah. Untuk tahun ini sabar aja dulu. Nanti kan kalau udah selesai wabah virus corona ini udah nggak ada lagi di Indonesia, kan pemerintah sudah menjamin bahwa nanti tetap akan ada libur lebaran gitu. Jadi intinya libur lebaran ini ditunda dulu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.